Pemerintah negara sengaja membangun beberapa jembatan layang atau sering juga disebut flyover guna mengatasi atau mengurangi kemacetan lalu lintas. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur tersebut guna memudahkan transportasi masyarakat. Biasanya flyover dibangun di perempatan jalan termasuk di atas rel kereta api. Pembangunan flyover biasanya dilakukan dengan perhitungan yang detail dan rencana yang matang. Namun sayang, ada beberapa kasus flyover justru ambruk atau runtuh hingga memakan korban. Penyebabnya banyak, bisa karena konstruksi yang jelek hingga bencana alam. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 tragedi jalan layang ambruk. Jalan layang yang sedang dibangun di kota Kalkuta, India ambruk Kamis 31 Maret lalu dan menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai beberapa orang lainnya. Namun jumlah korban dikhawatirkan bertambah karena banyak korban yang masih tertimbun reruntuhan. 1 orang dipastikan tewas dan 62 orang sudah dibawa ke rumah sakit setelah dikeluarkan dari timbunan puing. Jumlah orang yang tertimbun reruntuhan belum diketahui. Yang jelas, para pejalan kaki dan sejumlah kendaraan ikut tertimbun. Sementara itu, seorang saksi mata mengatakan dia mendengar suara dentuman keras seperti bom yang disusul asap dan debu yang membumbung ke udara. Dia melihat ke sisi lain dari jalan tersebut dan orang berteriak bahwa jalan ambruk. Jalan layang yang ambruk ini dibangun sejak 2009 dan sudah berulang kali gagal memenuhi batas waktu penyelesaian pembangunan. Ruas jalan layang yang dibangun dengan dana miliaran rupiah di kota Harbin, Provinsi Heilongjiang, Cina, runtuh. Jembatan itu dibangun selama beberapa tahun dan baru diresmikan pada November 2014. 3 orang dilaporkan tewas dan 5 lainnya terluka saat 4 truk jatuh secara bersamaan akibat runtuhnya jembatan ini. Konstruksi yang jelek ditambah lalu lintas yang melebihi kapasitas dituding menjadi penyebabnya. Jembatan itu membentang di atas sungai Songhua dengan panjang 15,42 km dan menelan biaya 1,88 miliar yuan, setara ratusan miliar rupiah. Bagian jembatan yang runtuh sepanjang 100 meter menyebabkan kendaraan yang melintas di atasnya terlempar ke bawah. Salah satu pejabat di Komite Konstruksi Harbin menyatakan bahwa jalan miring ke satu sisi sebelum akhirnya ambruk. Menurut lembaga itu, ini adalah runtuhnya jembatan ke-6 di Cina sejak Juli 2011. Otoritas berwenang di Cina menyatakan akan segera melakukan pemeriksaan kelaikan bagi seluruh jembatan utama di negeri itu. Sebuah jalan layang ambruk dan menimpa sejumlah kendaraan di kota Belo Horizonte yang ikut menjadi tuan rumah Piala Dunia Brazil. Insiden ini setidaknya menewaskan 2 orang. Jalan layang yang terbuat dari beton dan baja yang masih dalam pembangunan ini runtuh menimpa jalan di bawahnya yang cukup sibuk. Bagian depan bus berpenumpang tampak hancur dan 2 truk konstruksi kosong serta sebuah mobil juga dilaporkan tertindih. Kota Belo Horizonte yang merupakan ibu kota negara bagian Minas Gerais dijadwalkan akan menggelar pertandingan semifinal Piala Dunia tahun 2014. Departemen Kesehatan Minas Gerais mengatakan pengemudi bus dan seorang penumpang meninggal dunia dan 22 orang terluka. Seorang saksi mata yang berada di dalam bus di bangku belakang mengatakan peristiwa itu terasa seperti gempa. Tanah bergetar hebat dan dia mendengar suara benturan yang sangat keras. Perusahaan konstruksi yang membangun jalan layang itu, Koan, mengatakan mereka sangat berduka dengan apa yang terjadi. Akibat tabrakan 2 kereta barang di bawah jembatan layang di Scott County, Missouri, Amerika Serikat, 7 orang dilaporkan terluka dan jembatan layang ambruk.
2 korban luka adalah pekerja kereta api, 5 korban lainnya berada di mobil. Kereta tergelincir menabrak pilar yang menyebabkan jalan layang runtuh. Union Pacific membawa suku cadang mobil dari Illinois ke Texas, sedangkan Burlington Northern mengangkut besi tua. Seorang pekerja konstruksi tewas dan 1 sopir traktor terluka saat sebuah jalan layang atau flyover di Cincinnati, Amerika Serikat, Senin 19 Januari 2015 runtuh. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran Cincinnati, peristiwa terjadi di area Interstate 75 sekitar pukul 10:30 malam waktu setempat. Kepala Polisi Jeff Blackwell menyebutnya sebagai insiden tragis. Sopir traktor terbilang beruntung karena walaupun nyawanya ketika itu benar-benar terancam, ia hanya terluka. Setelah insiden, Blackwell berjanji menyelidiki hal ini dengan Departemen Transportasi. Akibat kecelakaan ini, ratusan ton beton sisa flyover menghalangi sebagian ruas jalan. Lokasi kejadian pun ditutup hingga 2 hari. Seorang saksi mata sempat mendengar suara dentuman keras mirip suara bom. Bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang mengguncang Ekuador Sabtu 16 April 2016 kini sudah tercatat menewaskan 200 orang. Salah satu akibat dari gempa bumi ini adalah jalan layang yang ambruk dan menewaskan banyak orang. Kerusakan yang terjadi sangat luas, menghancurkan jalan layang di selatan Guayaquil yang berjarak sekitar 300 km dari pusat gempa. Presiden Rafael Correa yang terbang kembali ke negaranya dari kunjungan ke Italia telah mengumumkan status darurat. Gabriel Alquivar, wali kota Pedernales yang dekat dengan pusat gempa mengatakan puluhan bangunan rata dengan tanah dan penjarahan berbagai tempat telah terjadi. Tidak hanya rumah yang runtuh, tetapi seluruh kota. Kerusakan serius juga dilaporkan akan terjadi di kota Manta dengan menara bandara merupakan salah satu bangunan yang hancur. Kengerian lain pun terjadi di selatan kota Guayaquil saat sebuah jembatan layang ambruk bersama mobil-mobil yang melintas di atasnya. Korban jiwa pun berjatuhan di sana. Sementara itu, atap mal di Guayaquil pun runtuh dan menimpa para pengunjung. Badan Geologi Amerika Serikat mengatakan pusat gempa cukup dangkal di kedalaman 19,2 km, sekitar 27 km dari Muisne di tempat yang jarang penduduknya. Gempa susulan dengan kekuatan terbesar 5,4 terus terjadi. Orang dilaporkan tewas dan 2 lain cedera parah saat satu ruas jalan layang roboh menimpa jalan di bawahnya di dekat Montreal, Kanada pada 2006 silam. 2 mobil juga dilaporkan terkubur bertonton reruntuhan dalam musibah tersebut. 6 kendaraan dan sebuah sepeda motor jatuh bersamaan dengan runtuhnya jalan layang itu, sehingga mengakibatkan 6 orang cedera. Petugas penyelamat menghabiskan waktu 15 jam untuk mengangkat 2 mobil yang terkubur dengan menggunakan derek. Seorang saksi mata mengatakan jembatan itu runtuh tiba-tiba seperti sebuah rumah kardus dan 3 atau 4 mobil di depan saksi itu jatuh bersama reruntuhan tersebut. Musibah itu menimpa sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Laval dengan Montreal di Provinsi Quebec. Pemirsa, itulah 7 tragedi jalan layang ambruk versi On The Spot.